pagi hari ini ya kita membuka dari Alkitab kita, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kami bacakan untuk kita semua ya. Kita menyimaknya bersama-sama. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ia, ya maksudnya Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini kami berikan tema hidup yang berpusat kepada kekekalan ya. Tadi kita sudah membaca bahwa dikatakan Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya, gitu ya. Nah, tapi ada lagi bahkan itu berarti di atas yang indah itu, yang sudah baik itu, ada lagi di atasnya. Dia memberikan kekekalan di dalam hati mereka dan dalam hati setiap manusia. Nah, tapi ada tetapinya. Tapi manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Nah, pertanyaannya sekarang, ya apa itu kekekalan? Ya, karena tadi ada kata bahkan memberikan kekekalan. Ya, apa itu kekekalan? Ya, kekekalan itu yaitu artinya bahwa Allah telah menempatkan di dalam hati manusia itu sesuatu keinginan yang mendalam akan sesuatu yang nilainya itu lebih daripada hal-hal duniawi, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan lagi hanya soal kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dunia, tapi lebih dari itu, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Itulah artinya hidup yang kekal atau arti daripada kekekalan itu sendiri. Di dalam Matius 6 ayat 33 ya Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi hal-hal dunia ini sebenarnya itu hanya bonus buat setiap kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Tapi tadi yang pertama ya kita diberikan Tuhan pengetahuan, keinginan ya bahwa kita butuh lebih daripada hal-hal dunia, yaitu kebutuhannya hidup yang kekal, yaitu kekekalan itu sendiri ya. Maka dikatakan Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ya. Perkara yang di atas itu adalah bercerita tentang hidup yang kekal, hidup yang akan datang ya, bukan hanya masalah makan, minum, sandang, pakaian dan sebagainya yang ada di bumi ini yang sehari-hari kita hadapi. Tapi apabila kita mementingkan, memprioritaskan pekerjaan Tuhan atau kekekalan itu sendiri, maka Allah akan memberikan semuanya itu indah pada waktunya. Itu adalah sebagai bonus ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, dari firman Tuhan pada pagi hari ini ya, ada 3 cara agar kita bisa hidup berpusat kepada kekekalan itu sendiri. Apa saja itu Bapak Ibu? Ya, yang pertama ya, Ibrani 12 ayat 2 berkata demikian. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi yang pertama, agar kita bisa
hidup berpusat kepada kekekalan itu, yang pertama kita harus memandang kepada kekekalan itu sendiri, ya. Tadi dikatakan mari kita melakukannya, mata kita tertuju kepada kekekalan itu. Siapa kekekalan itu? Yaitu tadi Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus untuk memperjuangkan kekekalan itu, untuk meraih kemenangan itu. Dia berjuang, dia tidak menghiraukan, ya, dihina, disiksa, disalibkan, tapi dan pada endingnya dia keluar jadi pemenang. Maka kita juga anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus, yang dikatakan sekarang sudah duduk di tahta kanan Allah Bapa. Maka kita juga wajib melakukannya. Mari kita pandang salib Kristus itu. Mari kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, yang adalah Raja, yang adalah sudah memenangkan, ya, segala apa yang ada di bumi ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga harus memandang dengan mata iman. Jadi bukan hanya kita memandang dengan mata jasmani kita yang kelihatan sehari-hari dengan mata kita, tapi kita harus memandang segala sesuatu itu dengan mata iman. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Jadi kalau kita memandang segala sesuatu itu dengan mata iman, maka Roh Kudus itu memberikan pengertian, memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita bisa mengerti apa, ya, di balik segala setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap perkara yang kita hadapi, setiap proses yang kita hadapi, bahwa Allah turut bekerja di situ. Ada sesuatu yang tersirat di situ, ya, bahwa Allah sedang membentuk kita, bahwa Allah sedang menuntun kita kepada kekekalan itu sendiri, sehingga mata kita tertuju berpusat kepada kekekalan itu sendiri. Bapak Ibu, aduh maaf saya agak batuk. Bapak Ibu, kita sering di dalam proses ketika kita menghadapi masalah, kita langsung berpikir, waduh, ini Tuhan tidak sayang lagi sama saya. Ini Tuhan sudah menjauhkan diri dari saya. Ini Tuhan sudah nggak mau lagi menolong saya. Nah, itu sering terjadi kepada kita. Saya juga pernah melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita memandang suatu proses itu, kejadian itu dari mata iman kita, maka Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan pengertian. Bahwa di dalam proses itu ada sesuatu yang Tuhan ingin bereskan, yang Tuhan ingin buang dari kita. Mungkin kesombongan kita, mungkin keangkuhan kita, atau mungkin juga hal-hal lain yang Tuhan tidak mau itu menjadi penghalang kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak mau itu jadi penghalang kita untuk kita bersekutu kepada Tuhan, untuk Tuhan bekerja, melakukan ataupun membuat sesuatu yang baik dalam hidup kita, untuk memberkati kita, ya, seperti itu. Itu yang kedua. Jadi oleh karena itu mari Bapak Ibu, segala sesuatu kita harus memandangnya dari segi iman di dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga, ya, bagaimana caranya agar hidup kita bisa berpusat kepada kekekalan? Maka kita harus menerima jaminan Roh Kudus. Ya, 2 Korintus 5 ayat 5 berkata demikian. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Wow, luar biasa ya firman Tuhan. Jadi Allah yang memberikan jaminan kepada kita yaitu Roh Kudus sendiri. Dan dikatakan Roh Kudus itu adalah segala sesuatu, ya, alat kita untuk datang memohon kepada Tuhan lewat Roh Kudusnya.
Ya, tadi juga di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, kalau dengan akal manusia kita, dikatakan kita tidak mampu, kita tidak mengerti. Dikatakan di sana tadi, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, luar biasa. Ya, jadi hanyalah Roh Kudus yang memberikan pengertian ya di dalam hati kita sehingga kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua baik adanya, semua indah adanya. Walaupun kita pada saat-saat ini mengalami proses demi proses ya, tapi ada penyertaan Tuhan di sana. Bapak Ibu, kalau kita menyadari ini ya, maka hidup kita senantiasa berfokus kepada kekekalan. Siapa itu kekekalan? Itu tadi yaitu Allah itu sendiri, Yesus Kristus sendiri ya. Oleh karena itu kita diingatkan pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya, di dalam kehidupan kita mungkin bisa kembali merefresh atau kembali mengingat masa lalu kita ya. Bapak Ibu, saya ketika mempersiapkan khotbah ini, Tuhan ingatkan saya seperti ini. Waktu saya, ini jadi kesaksian saya, waktu saya masih remaja, SMP, ya, begitu mau tamat, saya bercita-cita mau jadi seorang biarawati, ya, karena kami di Katolik ya. Saya maaf, saya waktu itu ikut pelayanan di sekolah minggu bersama dengan para biara ya, suster. Nah, kemudian saya melihat di sana ada teladan hidup yang damai sejahtera. Kemudian saya tertarik, ya. Kemudian saya sampaikan isi hati saya kepada orang tua bahwa saya bercita-cita mau jadi seorang biara, gitu. Nah, tapi waktu itu orang tua tidak mengizinkan dan keluarga tidak mengizinkan. Ya, pokoknya nggak diizinkan lah. Jangan gitu ya. Dan akhirnya saya mengikuti apa kata orang tua. Nah, kemudian setelah saya refresh, begitu berkeluarga ya, menikah. Pada waktu itu saya juga sampaikan kepada suami ya. Nah, waktu itu kami ada diberi kesempatan untuk mengambil kuliah ya, teologi ya. Nah, kemudian suami ikut gitu. Saya punya kerinduan sebenarnya ikut. Saya bilang, Pak ikut dong gitu ya. Nah, tapi pada waktu itu karena memang kita sudah punya anak ya, udah punya anak 2, dan kemudian juga saya sebagai ibu rumah tangga dan ada usaha, akhirnya suami jawab begini, nggak usah lah, katanya, nanti kamu keteteran, belum ngurusin usaha, belum ngurusin anak gitu kan, belum lagi pelayanan, nanti semua terbengkalai, nggak usah, saya saja. Toh juga nanti kalau saya kuliah kan, ya kamu bisa baca-baca lah bukunya, bahkan untuk tugas-tugas juga nanti ya paling kamu juga yang bantu. Ya namanya kamu sekretaris pribadi. Begitulah bahasanya ya. Jadi saya sebagai istri, ya udahlah saya ngikut aja. Saya bilang, ya deh gitu, saya nggak maksa gitu. Tapi jujur pada waktu itu saya sedih sebenarnya waktu ditolak gitu kan. Saya pikir-pikir saya masih bisa lah karena masih waktu itu masih muda ya. Dan kemudian juga sebenarnya kalau dari segi ekonomi juga ya kalau kita mau bisa gitu kan. Itulah kerinduan saya pada waktu itu. Saya sedih ketika ditolak. Tapi ya itu tadi di satu sisi saya harus tunduk ya kepada suami. Nah, kemudian benar setiap dia bawa buku ke rumah, setiap ada pelajaran dia itu saya rajin bacanya Bapak Ibu. Saya buka malam-malam udah tidur saya baca kalau dia kuliah apa ya tadi ya, tentang apa ya gitu kan. Ya walaupun nggak terlalu detail ya, tapi ya saya rasa ingin tahu itu, kepo. Seperti itu. Saya geluti, saya gumuli. Dan kemudian
berjalan terus, saya melayani terus, kami melayani terus ya, dia selesai gitu. Di situ saya tangkap ketika saya persiapkan gini, kerinduan saya waktu itu kan untuk melayani ya, tapi eh, orang-orang di sekitar saya tidak mendukung gitu ya. Nah, dan sekarang saya baru mengerti ya bahwa rancangan Tuhan itu tadi di pengkhotbah itu semua indah pada waktunya. Jadi setelah saya justru tinggal sendiri, saya bisa uh, mendapatkan apa yang saya rindukan tadi, gitu ya. Jadi saya bisa melayani dan itu ada sukacita tersendiri bagi saya, ya ketika saya bisa bersharing sama orang, saya bisa berbagi sama orang, saya bisa mendoakan orang, itu luar biasa, ya. Jadi oleh karena itu eh, satu hal ya yang saya pegang ya, yang Tuhan ingatkan buat saya pada pagi hari ini ya, jika Tuhan sudah merencanakan, tak ada yang dapat menggagalkan itu. Jadi Tuhan punya 1001 macam cara untuk membawa kita kepada rancangannya. Di situ saya mengerti bahwa Tuhan dari pertama, dari awalnya sebenarnya sudah, dia rindu ingin memakai kita menjadi alatnya, dan itu terbukti dari keinginan-keinginan hati kita gitu ya. Tapi karena itu tadi banyak pertimbangan, keluarga, orang tua, bahkan orang terdekat kita ya. Karena kita melihat dari mata jasmani, ya itu tadi kebutuhan anak-anak nanti repot, nanti kamu keteteran gitu ya. Nah, tapi ketika kita terus setia melayani, kita terus melakukan bagian kita, ya. Saya banyak belajar, saya banyak ikut seminar-seminar, apa aja ya, ya apalagi kalau menyangkut dari gereja, itu saya pasti ambil, pasti ikut gitu ya, kecuali saya sakit. Nah, dan itu menambah perbendaharaan ilmu saya ya tentang teologi, tentang Tuhan, dan juga saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan oleh The Power of Love ya, terutama Bapak Pembina yang benar-benar membimbing kami, memberikan kami dorongan, memotivasi kami bahwa apa yang ada pada kita, yang sekian puluh tahun itu kita belajar, kita sudah uh, apa namanya, yaitu tadi sudah kita tabung ya, ditabung satu demi satu, tapi uh, akhirnya ya sekarang ini baru itu bisa keluar satu persatu ya. Jadi kalau tadinya sih saya berpikir ya udahlah, eh, kita sudah nggak kerja, kita sudah pensiun, ya tinggal kita MC, habis MC tinggal nunggu panggilan dari yang maha kuasa gitu. Tapi Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, bahwa rancanganku, nah itu di dalam Yesaya 55 dikatakan, rancanganku dengan rancanganmu, jalanku dengan jalanmu itu seperti langit dan bumi. Walaupun tadinya waktu saya dalam proses itu sepertinya saya sedang Tuhan tempatkan di sebuah tempat yang menurut pandangan manusia tidak layak. Kenapa? Tidak layak karena saya punya keluarga, punya anak-anak banyak, tapi saya harus tinggal sendiri. Tapi ketika saya sendiri di situ, disitulah Tuhan memproses saya, disitulah Tuhan berbicara kepada saya, dan saya merespon dengan baik. Dan juga lewat orang-orang yang di sekitar saya yang mendukung saya. Ya, kakak rohani saya, bapak rohani saya, mentor saya yang luar biasa, yang selalu kasih masukan gitu ya. Dan saya bersyukur untuk itu. Jadi Bapak Ibu, itu kesaksian saya. Satu hal itu tadi, rancangan Tuhan itu tidak ada yang dapat menggagalkan. Mungkin hanya itu saja. Faktor lama nyampe. Kenapa? Karena banyak tadi kerikil-kerikil tajam, kerikil-kerikil yang mengganggu kita sehingga kita nggak cepat sampai di situ. Tapi
kita tidak pernah surut. Jika Roh Kudus sudah ada dalam kita, maka Tuhan berikan kemampuan. Tuhan akan menuntun kita terus berjalan bersama dengan Dia sampai apa yang Dia rencanakan itu terlaksana, ya. Saya bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, ya, buat Roh Kudus yang luar biasa yang memampukan saya, menghibur saya, menguatkan saya, bahkan lebih lagi memberikan hikmat sehingga saya bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ayo kita mungkin sekarang ini sedang gencar-gencarnya para hamba Tuhan berbicara, ayo temukan passion kamu. Ayo temukan apa rancangan Tuhan dalam hidupmu, ya. Kalau kita belum menemukannya, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Percayalah, ketika kita di padang gurun pun Tuhan sanggup membuat jalan, ya. Ketika kita di dalam lembah pun Allah sanggup memberikan lift agar kita naik, ya, atau eskalator agar kita naik dari keterpurukan kita tadi. Itu yang saya dapatkan, ya, dan saya sangat bersyukur. Sekali lagi terima kasih buat semua orang-orang yang sudah mendukung saya, ikut berproses di dalam kehidupan saya hingga saya ada sampai hari ini. Buat semuanya, anak-anak, cucu, menantu, buat, ya, itu tadi kakak-kakak rohani, bapak rohani, mentor, dan orang tua, semuanya saya mengucap syukur. Dan saya percaya itu tadi, mari kita berfokus kepada kekekalan itu sendiri. Mari kita tempatkan Tuhan Yesus itu, kekekalan itu di atas segala-galanya, melebihi apa yang kita miliki di bumi. Semua yang ada itu di bumi ini, itu semua bonus kalau kita bisa benar-benar mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapak, sebab Engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini, agar hidup kami ini Tuhan benar-benar berfokus kepada Tuhan Yesus, berfokus kepada kekekalan itu sendiri. Dan Engkau sudah menjamin kami, jika kami melakukan bagian kami, mencari kerajaan Allah bersama dengan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan segalanya kepada kami. Terima kasih Bapak buat firman yang indah pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami, biarlah hidup kami berpusat kepada Yesus, berpusat kepada kekekalan itu. Dan kami memandang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kami. Bahkan untuk menebus kami dari dosa, bahkan untuk dunia ini juga. Dan juga kami juga biarlah memandang segala sesuatu dengan mata iman kami. Dan oleh pertolongan oleh Roh Kudus, jaminan daripada Roh Kudus, Kau memberikan kami kemampuan agar kami bisa memperoleh segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk boleh kami hidupi, untuk boleh kami nikmati. Dan satu hal yang kami mengerti, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Tak ada yang dapat menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kami, membentuk kami, bahkan membawa kami dalam masuk ke rencanamu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami. Ini kami anak-anakmu. Kami rindu Tuhan. Engkau pakai lebih lagi. Kami rindu Tuhan. Biarlah rancanganmu terjadi atas hidup kami. Dan kami berjanji. Kami akan berfokus. Dan hidup kami akan berpusat kepada kekekalan. Yaitu iman di dalam Kristus Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa bekerja lewat Roh Kudus-Mu dalam hati setiap kami anak-anak-Mu, para partisipan dan pendengar. Sehingga Tuhan lewat
kuasa Roh Kudus lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh diubahkan, kami boleh mengerti, dan kami boleh senantiasa hidup berpusat kepada Allah sendiri. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu. Amin, amin. Ya, sebelum Ibu Lalang ambil alih, ya saya hari ini cukup bersuka cita ya, karena ada dua pengkhotbah namanya, tapi Ibu Lalang ini pengkhotbah namanya silent preacher. Ya, kenapa kan silent preacher? Ini senjata yang biasa wanita lakukan. Nah, jadi orang bisa tertarik ketika bukan banyak kata-kata, tapi sikap hati. Jadi hari ini saya melihat dari sikap Ibu Lalang itu adalah saya berkat ya, berkat yang besar. Karena saya bertumbuh bukan karena kata-kata orang, tapi cara hidup bagaimana tanpa perkataan. Ya bisa tetap eksis sampai hari ini. Ya, walaupun hari ini seharusnya Ibu Lalang yang harus jadi host ya, tapi namanya lain, tapi hadir ya. Ini luar biasa saudaraku, hadir ini luar biasa. Ya Ya, ini amin, amin. nggak mudah ditemukan ya, nggak ditemukan. Tapi hari ini ya saya dikhotbahi dengan dua khotbah, satu Jadi ya. lulus Lydia Lalang lulus dia, Pak. Jadi Ya, kadang-kadang jadi saya Tuhan izinkan, iya Tuhan izinkan itu Tuhan pengen menguji sikap hati Bu Lydia Lalang. Saya benar itu ya, nggak ya, sengaja Bu Lydia, benar. Jadi saya oh, memang undangan itu tadi malam jam 11 saya sampai rumah ya. Jadi saya bikinnya udah setengah-setengah mata udah ini udah perih gitu kan. oh, oh, Jadi saya nggak koreksi lagi gitu ya. Sorry Bu Lydia ya. Tapi ya itu jadi tadi Bu Lydia Lang keluar jadi pemenang ya. Dia dua mengangkat kepentingan pribadi dia tidak menghiraukan seperti tadi yang firman Tuhan tadi. Jadi mata dia hari ini memang benar-benar tertuju kepada Kristus, bukan kepada apa tulisan yang dibuat oleh Ibu Tiar atau yang disebarkan oleh Pastor Bakti ya. Oke, semangat terus Bu Lydia. ada Silakan Pak. satu ayat ya yang ini Amin. yang biasa digunakan buat perempuan senjatanya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama dan kedua. Ya ini namanya silent preacher ya. Ini biasanya orang gunakan bagaimana senjata dipakai oleh wanita buat suami ya. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suami supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin. Nah, jadi ini hari ini bukan hanya buat suami saja, ya termasuk buat saya, ya. Buat saya sikap ibu itu adalah jadi berkat besar. Ya, ini yang kadang-kadang orang tidak punya, ya kan? Tapi hari ini, ya, saya bisa mendapatkan silent preacher, ya, khotbah yang diam, tapi dari sikap itu akan membuat perubahan, ya perubahan. Jadi saya terus terang bertumbuh bukan karena mendengar banyak kata-kata orang, tapi dari cara hidup orang saya bisa berubah. Itu yang saya dapatkan. Cara hidup itu diam, menunjukkan sikap yang baik, itu luar biasa. Jadi sampai hari ini terus terang pertumbuhan saya secara rohani bukan karena banyak mendengar dalam arti kata-kata, tapi cara hidup. Jadi saya bersyukur pagi ini ada dua pohon bah yang dasar. Satu ya pohon bah yang bisa kita dengar kata-katanya, yang satu pohon bah tanpa dengar kata-katanya. Bicara cara hidupnya, sikapnya, itu juga menjadi hal yang tidak kalah penting ya daripada apa yang sampaikan saya ini. Terima kasih, Bu Lala. Ya, hidupmu itu menjadi berkat bagi saya. Nah, ini ikut sampai hari ini saya teringat, wah ini pengalaman yang saya bisa dapatkan bagaimana Ibu dalam menunjukkan sikap
yang seperti ini. Dan tidak banyak orang bisa melakukan seperti ini. Tapi kalau Ibu Lalang bisa lakukan, ini hal luar biasa. Ini yang saya diberkati ya, diberkati dengan sikap itu. Karena saya banyak bertumbuh karena sikap orang. Kalau hanya perkataan, orang bilang, ah ngomong aja lu, kan gitu ya. Tapi tindakannya beda. Nah, tapi ini Ibu Lalang tindakannya ditunjukkan tanpa berkata-kata. Makasih Ibu Lalang, Tuhan berkati, hidupmu sangat berkat bagi saya. Saya akan kembali kepada Ibu Lalang. Amin. Terima kasih buat kesaksiannya Pak Surtati. Sebenarnya dari kemarin saya itu sebenarnya sudah mempersiapkan diri karena saya ingat bahwa ya hari Sabtu pasti saya dapat tugas sebagai host. Gitu. Saya tunggu, saya pulang dari gereja kemarin sudah 6:07 lewat 10. Saya ingat saya harus ada pelayanan di radio, sudah buru-buru, baru hujan lagi. Ya. Nah, selesai pelayanan, orang yang ya kalau boleh dibilang pasien saya lah, yang polisi yang orang Medan itu, tadi malam juga japri saya. Selesai saya ngobrol dengan dia mengungkapkan pergumulannya kembali, Jumat depan sidangnya baru dilaksanakan lagi, boleh dia bilang gitu. Ya, oke, nanti tetap saya bawa dalam doa. Saya juga sambil nunggu-nunggu di WA kok belum ada link yang dikirim. Gitu. Saya bilang begini sama orang tersebut, dan pagi hari ini saya puasa buat dia. Bukan maksud saya pamer ya, tapi saya memang sudah bilang sama itu Charlie, oke, saya bilang gini, mau enggak saya bantu doa puasa? Maksudnya bagaimana? Ya kamu di sana puasa, saya di sini puasa. Ya mau, tapi kamu harus betul-betul bertobat. Iya, sekarang saya mulai merokok lagi. Nah, bagaimana Tuhan mau mengampunimu kalau kamu pertobatanmu itu hangat-hangat tai ayam, saya bilang. Iya. Hangat-hangat tai ayam itu bagaimana, Bu Lydia? Iya, tai ayam kalau baru keluar dari duburnya itu masih hangat. Saya bilang gitu. Oh iya, ya Bu Lydia. Bertobat sungguh-sungguh. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Kenapa kamu nodai dengan dosa-dosamu? Saya bilang gitu. Iya. Dan kebetulan hari Jumat itu juga bertepatan dengan sidang dia digugat cerai oleh istrinya. Nah, pilihlah salah satu yang menurutmu baik buatmu. Saya bilang gitu. Dia bilang, ya saya harus menghadiri sidang di profesi saya. Oke, jadi mulai malam ini saya sudah terakhir makan. Besok siang saya jam 1 baru ini buka. Makan, ya buka. Oh, maaf sebentar. Gangguan. Kemudian dia bilang, dia juga menceritakan kenapa justru sekarang saat saya sudah sadar, saya mulai bertobat, justru istri saya menggugat cerai saya. Ya kita nggak tahu ya, rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu tidak tahu. Kamu merancangkan begini, Tuhan merancangkan begitu. Iya, Bu Lydia. Dan saat ini saya juga tidak tahu apakah dia benar-benar mengikuti saya untuk doa puasa, tapi karena saya sudah berjanji, terlebih saya janji sama Tuhan bahwa saya akan membantu dia doa puasa. Dan saya yakin hari ini saya pasti dikuatkan oleh Tuhan karena saya melayani orang yang ingin dekat kepada Tuhan. Amen. Kesaksian saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Mulyono. Haleluya. Baik, terima kasih. Kita tutup dalam doa syafaat ya, Bu Tiar ya. Ya, silakan Bu. Ya.